Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sel Febriani, NIM L1A1-295, saya dari kelas PIR 002, Prodi Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem verifikasi legalitas kayu pada mata kuliah pengelolaan hutan lestari. Pengertian dari sistem verifikasi legalitas kayu adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu atau produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak atau stakeholder kehutanan yang memuat standar, kriteria, indikator, metode verifikasi. Sertifikat legalitas kayu atau SLK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin atau pemilik hutan hak telah mengikuti standar legalitas kayu atau legal compliance dalam memperoleh hasil hutan kayu. Jadi, SLK akan diperoleh oleh pemegang izin atau pemilik hutan hak jika telah memenuhi SVLK yang dinilai melalui proses verifikasi. Prinsip dari FLK adalah menguji keterlacakan sejak dari produk kayu mundur ke sumber atau asal-usul kayu dan sekaligus menguji pemenuhan kewajiban dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku yang mengalur secara konsisten. Karena sertifikat LK ini bersifat mandatori, maka semua perusahaan kehutanan di Indonesia wajib mengikuti SVLK. Mengapa perlu SVLK? Banyaknya tudingan dari luar negeri yang mengatakan bahwa di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan, terutama pembalakan liar. Pada tahun 2003, Greenpeace membuat publikasi yang mencengangkan. Pemerintah Indonesia maupun negara-negara importer kayu Indonesia yang menyatakan bahwa 80% produk ekspor kayu Indonesia berasal dari pembalakan liar. Tudingan tersebut telah menekan pemasaran dan harga produk kayu Indonesia, karena kredibilitas kayu Indonesia diragukan dari sisi legalitas, apalagi kelestarian produksinya. Maka pada tahun 2003, pemerintah berinisiatif untuk bersama-sama para pemangku kepentingan kehutanan di Indonesia menyusun definisi legalitas kayu. Akhirnya, pada tanggal 12 Juni 2009, Menteri Kehutanan menerbitkan Permenhub nomor P38 tahun 2009 tentang standar dan pedoman PKPHPL dan FLK pada pemegang izin atau pada hutan hak. Beberapa acuan yang digunakan yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum atau Perum Kehutanan Negara. Yang kedua yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun Nomor 43 Tahun 1976 tentang pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species atau CITES of Wild Fauna. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 tahun 2014 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman. Yang keempat yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 42 tahun 2014 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi. Manfaat dari SVLK yaitu yang pertama, membentuk suatu alat verifikasi legalitas kayu yang terpercaya, efisien, dan adil. Salah satu bentuk usaha menangani persoalan pembalakan liar. Menciptakan kepastian bagi pasar internasional bahwa kayu dan produk kayu buatan Indonesia adalah produk legal karena bersumber dari bahan baku legal pula. Melakukan perbaikan administrasi tata usaha kayu hutan dengan efektif. Sebagai satu-satunya sistem legalitas kayu yang diterapkan dan berlaku di Indonesia. Menekan resiko ekonomi biaya tinggi, membebaskan pelaku industri dari praktik pemeriksaan tertentu yang bisa memunculkan ekonomi biaya tinggi. Proses untuk mendapatkan SLK. Yang pertama yaitu permohonan verifikasi. Pemegang izin mengajukan permohonan verifikasi kepada LVLK yang memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil pemegang izin, dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi LK. Sebelum melakukan kegiatan verifikasi lapangan, LK harus melaksanakan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar persyaratan untuk verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan. Menghilangkan perbedaan pengertian antara LVLK dan pemegang izin. LVLK mampu melaksanakan jasa verifikasi LK yang diminta dan menjangkau lokasi operasi pemegang izin. LVLK menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan pemegang izin. Dalam hal pelaksanaan verifikasi dibiayai dari dana pemerintah, maka pelaksanaan verifikasi tidak melalui permohonan oleh pemegang izin kepada LVLK, namun dilakukan penetapan oleh pemerintah dan pemerintah menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemegang izin yang akan diverifikasi.
Yang kedua yaitu perencanaan verifikasi. LVLK harus mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi antara lain penunjukan personil auditor terdiri dari lead auditor dan auditor, jadwal pelaksanaan kegiatan verifikasi, dokumen kerja auditor, rencana verifikasi. LVLK menginformasikan kepada pemegang izin mengenai dokumen yang dibutuhkan dan meminta kepada pemegang izin untuk menunjuk manajemen representatif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perintah tugas. Informasi tersebut disampaikan selambat-lambatnya 7 hari kalender sebelum dilakukan verifikasi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan verifikasi. Terdiri dari pertemuan pembukaan, merupakan pertemuan antara tim auditor dengan manajemen pemegang izin yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur kegiatan serta meminta surat kuasa atau surat perintah tugas untuk manajemen representatif. Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data yang dibutuhkan oleh tim auditor dapat dipenuhi oleh pemegang izin. Selanjutnya ada verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Verifikasi dokumen merupakan kegiatan untuk menghimpun, mempelajari, serta menganalisis data dan dokumen agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Observasi lapangan merupakan kegiatan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan penelusuran untuk menguji kebenaran data. Hasil pengamatan lapangan akan dianalisis dengan menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya. Terakhir, ada pertemuan penutupan, merupakan pertemuan antara tim auditor dengan pemegang izin untuk memaparkan hasil kegiatan verifikasi dan mengkonfirmasi teman-teman di lapangan dalam hal masih terdapat dokumen yang belum dapat diperlihatkan. Pemegang izin diberikan kesempatan untuk menyampaikan kekurangan dokumen selambat-lambatnya 10 hari kalender sejak pertemuan penutupan. Yang keempat ada pelaporan. Laporan hasil verifikasi memuat informasi yang lengkap dan disajikan dengan jelas serta berurutan untuk bahan pengambilan keputusan penerbitan sertifikat LK. Disusun dengan mengacu pada format pelaporan yang berlaku, disajikan dalam bentuk buku dan soft copy untuk disampaikan kepada pemegang izin dalam waktu 14 hari kalender setelah selesainya pertemuan penutupan. Yang kelima ada pengambilan keputusan. Keputusan memberi sertifikat atau tidak atas LK dilakukan oleh pengambil keputusan LVLK berdasarkan laporan auditor. Dalam hal tenaga tetap sebagai pengambil keputusan tidak kompeten, maka pengambil keputusan harus didampingi personil yang kompeten yang bukan dari auditor yang melakukan verifikasi. Keputusan pemberian sertifikat LK diberikan jika semua norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin memenuhi. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi, LVLK menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada pemegang izin dan LVLK memberi kesempatan pemegang izin untuk memperbaiki verifier yang tidak memenuhi dengan batas waktu selambat-lambatnya 10 hari kalender sejak pemegang izin memenuhi laporan hasil verifikasi. LVLK harus memberikan dokumen sertifikat LK yang ditandatangani oleh pengambil keputusan kepada setiap pemegang izin yang telah memenuhi semua norma penilaian SVLK. Yang keenam ada penerbitan sertifikat. Sertifikat LK sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau pemegang izin dan lokasi, nomor izin, nama LVLK bersifat berikut logonya, logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan nomor identifikasi sertifikat, serta referensi standar LK. Masa berlaku sertifikat LK adalah selama 3 tahun. Penggunaan logo KAN dalam sertifikat LK mengacu pada pedoman KAN 12/2004. Bagi pemegang izin IUP-HHKHA, IUP-HHKHT, IUP-HHKRE, IUP-HHKHTR, IUP-HHKHKM, IPK, dan pemilik hutan hak kayu, hasil verifikasi LK akan diidentifikasi sebagai berikut. Terhadap kayu yang bersumber dari hutan yang bersertifikat LK, logonya berwarna kuning. Bagi pemegang izin IUP-HHK dan IUI lanjutan, produk kayu yang dihasilkan dari sumber bahan baku yang telah memiliki sertifikat PHPL, LK atau Peraturan Menteri Kehutanan nomor P55 tahun 2006 atau nomor 51 tahun 2006 atau pencampurannya maka akan diidentifikasi sebagai berikut. Terhadap produk kayu yang bahan bakunya bersumber 100% dari hutan bersertifikat PHPL, logonya berwarna hijau. LVLK harus mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, dan bila dalam proses sertifikasi dan atau keputusan sertifikasi pemegang izin dan atau lembaga pemantau independen atau LPI
merasa keberatan, mereka dapat mengajukan keberatan kepada LVLK. Namun jika LVLK tidak mampu menyelesaikan keberatan dimaksud, pemegang izin atau LPI bisa mengajukan keberatan kepada KAN. Pedoman pengajuan dan penyelesaian keberatan dalam pelaksanaan verifikasi legalitas diatur dalam lampiran 5 Perdirjen BPK nomor P02 tahun 2010. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.